Bab 4016, Formasi Naga Agung. Melihat pohon kekacauan mendekat, Qin Chen langsung menyadari bahwa dia pasti telah merebut seluruh pulau giok kekacauan, yang kemungkinan besar adalah tempat pohon kekacauan tumbuh. Hilangnya pohon kekacauan pasti akan membuat pohon kekacauan marah. Bocah Qin Chen itu benar-benar merebut pulau giok kekacauan. Dia telah membuat pohon kekacauan marah sekarang. Dengan kekuatannya, mungkin bahkan lebih kuat dari seorang yang mulia surgawi. Jika Qin Chen mati di sini, mata Molly melirik ke sekeliling, menunjukkan antisipasi. Jika Qin Chen mati, bukankah dia akan menjadi penerima manfaat terbesar? Bahkan jika dia berhasil lolos dari kejaran pohon kekacauan, dia pasti akan meninggalkan beberapa barang berharga, bukan? Pada akhirnya, bukankah semuanya akan menguntungkannya? Hehehe, Molly merasa bersemangat. Di kehampaan, Qin Chen juga tetap serius, menatap pohon kekacauan, mengalirkan sumber waktu di dalam tubuhnya. Bahkan jika pohon kekacauan memusuhinya, dengan dukungan sumber waktunya, dia dapat bereaksi seketika, memasuki dunia kekacauan untuk melarikan diri dari malapetaka. Saat Qin Chen dengan hati-hati mengalirkan sumber waktunya, bersiap untuk menghadapi pohon kekacauan, terdengar suara mendengung. Pohon kekacauan, setelah mendekati Qin Chen, menghentikan manipulasi kekuatan waktu dan malah memancarkan sinar cahaya ilahi, menyampaikan serangkaian emanasi yang samar. Pohon kekacauan, harta karun yang lahir pada awal penciptaan, secara alami memiliki roh. Merasakan makna yang terpancar dari pohon kekacauan, Qin Chen terkejut, mengerutkan kening sambil bertanya, "Maksudmu kau ingin memasuki ruangku seperti pulau giok kekacauan?" Pohon kekacauan berdesir, cabang-cabangnya terkulai ke bawah, seolah mengangguk kepada Qin Chen. Qin Chen agak terkejut, tidak pernah menyangka pohon kekacauan memiliki niat seperti ini. Tampaknya agak mirip dengan pohon ilahi Dao Surgawi di masa lalu. Dengan gembira, dia segera melepaskan gelombang kekuatan spasial, dan pohon kekacauan langsung memasuki kekuatan ini, menghilang dalam sekejap. Detik berikutnya, pohon kekacauan muncul di dalam cakram giok penciptaan Qian Kun milik Qin Chen. Merasakan dunia di dalam cakram giok penciptaan, ia sangat gembira. Dengan dengungan, seluruh tubuhnya bersinar, dan seketika tiba di lokasi pohon suci Dao Surgawi dan pohon iblis seribu alam. Merasakan aura iblis yang terpancar dari pohon iblis seribu alam, pohon kekacauan menjadi agak tidak senang dan segera bergerak ke sisi pohon suci Dao Surgawi, menempati posisi paling sentral di dunia kacau di bawah dinding giok kekacauan. Kemudian ia berakar dan bergoyang dengan gembira. Pohon kekacauan ternyata juga diambil oleh anak ini. Sekarang, bukan hanya Molly yang tercengang, tetapi bahkan leluhur suci Sungai Darah pun tercengang. Pohon kekacauan adalah roh langit dan bumi. Setelah terperangkap di sini selama miliaran tahun, dia tentu tahu bahwa pohon kekacauan tumbuh di pulau giok kekacauan, tetapi dia tidak pernah menginginkannya. Dia tahu betul bahwa dalam keadaannya saat ini, mustahil untuk mendapatkan persetujuan pohon kekacauan. Tapi sudah berapa lama Qin Chen berada di sini? Dia tidak hanya mengambil dinding giok kekacauan dan pulau giok kekacauan, tetapi sekarang dia bahkan mengambil pohon kekacauan. Monster macam apa yang telah dia panggil? Hahaha, bocah manusia, cepat kemari. Leluhur suci Sungai Darah tua itu hanya memiliki sisa jiwa terakhirnya. Kita akan segera menaklukkannya. Naga leluhur primordial tertawa terbahak-bahak. Itulah tepatnya yang ingin kulakukan. Mata Qin Chen dingin, memancarkan cahaya yang menusuk. Ketika dia tiba, Sangguan Waner sedang menyerap aura gelap yang mengandung kekuatan leluhur darah. Qin Chen tidak yakin apakah kondisi Sangguan Waner berhubungan dengan leluhur suci Sungai Darah. Tetapi meskipun naga leluhur primordial tidak mengatakan apapun, dia bertekad untuk menangkap leluhur suci Sungai Darah. Boom! Qin Chen menyerbu masuk, bergabung dalam pertempuran. Seketika, medan perang menjadi Qin Chen dan Molly, bersama dengan naga leluhur primordial dan leluhur iblis Rahu, melawan leluhur suci Sungai Darah. Molly, naga leluhur primordial senior, dan leluhur iblis Rahu senior, kan? Kalian bertiga, jebak leluhur suci Sungai Darah ini, serahkan orang ini padaku.
Qin Chen melayang di atas sungai kekacauan. Tatapannya dingin. Cahaya dingin memancar dari pupil matanya, seperti hantu pendendam. Dia sangat marah. Marah pada keadaan Sangguan Waner. Nak, kau bicara dengan siapa? Bocah manusia biasa. Berani memerintah leluhur ini. Leluhur iblis Rahu berkata dingin. Nadanya sangat tidak senang. Siapa bocah ini? Tidakkah dia tahu statusnya sendiri? Berani berbicara kepada leluhur iblis Rahu yang agung seperti itu. Tatapan Qin Chen dingin. Tatapan tajamnya diarahkan padanya. Leluhur iblis Rahu segera merasakan hawa dingin yang mengerikan dari pupil mata Qin Chen. Ingat, aku tidak peduli siapa kau. Mengingat kita saat ini berada di pihak yang sama, aku tidak akan mempermasalahkan ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika bersikap tidak sopan. Qin Chen mencibir. Setelah mengalami begitu banyak hal, dia telah belajar banyak. Naga leluhur primordial, leluhur iblis Rahu, dan leluhur suci sungai darah memang sangat kuat. Semuanya adalah makhluk purba dan dewa serta iblis yang kacau. Di zaman kuno, kekuatan mereka sedemikian rupa sehingga mereka pasti akan dianggap sebagai leluhur Dao tertinggi. Tetapi sekarang, mereka hanya memiliki jiwa yang kuat, setelah kehilangan tubuh fisik mereka. Dahulu, masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga yang tak tertandingi, menduduki suatu wilayah dan mendominasi alam semesta kuno. Prestasi seperti itu seharusnya diwariskan dari generasi ke generasi. Tetapi hari ini, mereka hanyalah jiwa-jiwa yang tersisa, terperangkap di sini, sungguh menyedihkan. Dalam keadaan normal, Qin Chen mungkin akan bersikap ramah kepada leluhur iblis Rahu. Tetapi memikirkan kondisi Sangguan Waner, hatinya menjadi sedingin es, seperti jurang beku. Kau, leluhur iblis Rahu sangat marah hingga ia melompat-lompat. Senior, kenapa repot-repot mengurusnya? Molly buru-buru berkata, dia benar-benar takut jika leluhur iblis Luohou dan Qin Chen akan bentrok. Dia bisa merasakan bahwa Qin Chen sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, dipenuhi amarah yang tak terbatas. Ini membingungkan dan membuatnya kesal. Sialan, kau sudah mendapatkan begitu banyak harta, dan kau masih begitu marah. Itu sudah keterlaluan. Aku bahkan belum mendapatkan sehelai rambut pun. Luohou tua, dengarkan aku. Mari kita selesaikan masalah dengan leluhur suci sungai darah ini dulu. Naga leluhur primordial tertawa keras, menasihatinya. Boom, aliran energi jiwa meletus dari mutiara naganya. Dan tiba-tiba, bayangan naga sejati yang tak terhitung jumlahnya muncul di dunia. Dalam sekejap, puluhan ribu sosok naga sejati muncul, menyelimuti dunia dan berubah menjadi formasi dewa naga yang luas, menekan leluhur suci sungai darah. Formasi naga seribu. Ya Tuhan, kau orang tua, kau mempertaruhkan nyawamu. Leluhur iblis Rahu terkejut. Formasi seribu naga sangatlah menakutkan. Formasi tingkat atas dari ras naga kuno. Jika naga leluhur primordial berada di puncak kekuatannya, menciptakan formasi seperti itu akan sangat mudah, bukan sesuatu yang istimewa. Namun sekarang, naga leluhur primordial hanya memiliki sisa jiwa mutiara naga. Untuk menciptakan formasi seribu naga ini, ia pasti harus mengorbankan sebagian besar jiwa naganya yang tersisa, pada dasarnya bunuh diri. Orang tua ini, naga leluhur primordial, benar-benar bersedia mengambil risiko seperti itu. Ia menatap Qin Chen dengan tajam. Sihir macam apa yang dimiliki bocah manusia ini sehingga bisa membuat naga leluhur primordial melakukan hal seperti itu atas perintahnya?